terkait rasio keuangan. Ya, kita akan bahas dulu sedikit terkait rasio keuangan. Nanti teman-teman lanjutkan kuis ya di akhir ya. Sebentar, saya share screen dulu. Ini bentuknya nggak terlalu banyak slide-nya ya. Kita mulai rasio laporan keuangan untuk di perusahaan non-perbankan. Ya, nah di sini ada 5 kategori ya, kurang lebih kalau misalkan kita kategorikan. Yang pertama adalah rasio profitabilitas. Nah, kalau kalian perhatikan ya, tiga rasio yang di atas ini informasinya didapat dari income statement ya. Kalau yang 3 ini gabungan antara income statement dibandingkan dengan ukuran yang ada di neraca ya. Nah, di sini ada gross profit margin, operating profit margin, net profit margin. Gross profit margin rumusnya apa, teman-teman? Ayo. Kita bandingin apa sih ketika mengukur rasio gross profit margin? Plus dengan ini ya Bu, net income-nya. Kita bandingkan gross profit margin dengan sales ya Bu. Dengan sales ya. Operating profit margin, Operating profit dengan sales Bu. net profit margin. Net income dengan sales. Nah, mungkin ada teman-teman yang kenapa sih Bu kita harus menghitung ketiganya gitu ya, kan sama-sama profit margin gitu ya. Apakah fungsinya? Nah, coba kita lihat ke laporan keuangan ini ya. Nah, ini kalau gross profit itu kurang lebih dia ada di atas di sini ya. Jadi gross profit itu adalah total sales ya dikurangi dengan COGS atau HPP. Jadi kalau misalkan kalian lihat nilai gross profit margin, berarti itu adalah persentase sales dibandingkan setelah dikurangi dengan biaya produksinya aja. Ya, jadi kalau di situ kita lihat gross profit margin itu adalah kekuatan margin perusahaan terhadap ongkos produksinya gitu ya. Nah, maknanya beda kalau misalkan dengan operating profit margin. Nah, di sini kan berarti kita pakainya udah operating income. Yang di sini ya. Nah, operating income dia sudah masuk ke dalamnya tidak hanya ongkos produksi tapi juga operasionalnya ya. Di sini nanti teman-teman tingkan tuh kalau misalkan punya 2 ukuran ya, apakah perusahaan itu beratnya ongkosnya di produksinya atau di operasional lain-lainnya gitu ya. Nanti kan terlihat tuh, misalkan bisa jadi ada sebuah perusahaan itu besar di proses produksinya tapi dia operasionalnya nggak terlalu butuh biaya banyak. Contohnya misalkan kalau di UMKM dia jualan online ya. Nah, kalau dia kan pasti kebanyakan cost-nya itu di proses produksinya. Ya, karena nanti kalau untuk marketing dan lain-lain, dia kan karena dilakukan basisnya online bisa jadi nggak terlalu besar persentasenya. Tapi kalau seperti misalkan perusahaan waralaba, perusahaan seperti misalkan Starbucks misalkan ya. Nah, kalian lihat nih ya, kalau di laporan keuangannya boleh lihat sekali-kali. Jadi kalau misalkan jualan kopi ya, sebenarnya kan harga dari kopi itu raw materialnya nggak terlalu mahal. Ya, jadi kalau nanti kalian perhatikan dia secara nilai gross profit margin-nya itu besar persentasenya. Karena masih murah biayanya. Tapi di sisi lain kalian juga melihat kan ya kalau gerai Starbucks itu dia berat di distribusinya.
di penjualannya, bagaimana tempat dia itu harus premium gitu ya, walaupun sekarang udah mulai bergeser sih ya. Kalau zaman dulu yang namanya Starbucks itu pasti adanya di mall gitu, di mall besar. Nah, di situ kan ada biaya sewa, lalu juga mungkin SDM-nya kayak pelayannya itu kan kualitasnya juga tertentu gitu ya, ada pelatihan dan lain sebagainya. Maka dia nanti kemungkinan besar di operating expenses-nya ya. Entah itu cost of sale atau distribusi atau sewa dan lain sebagainya ya. Belum juga tampilan-tampilan gitu ya, dekorasi-dekorasi dibuat di tokonya, kan dia bentuknya itu sedikit eksklusif gitu ya. Nah, itu nanti kalian akan jadi berguna ketika membandingkan dari rasio keduanya ini ya, dibandingkan antara gross profit margin dan operating profit margin. Karena ceritanya berbeda. Yang satu dia rasio sehubungan dengan biaya produksi, yang kedua dia sudah selain biaya produksi dia juga sudah memasukkan operasionalnya. Jadi nanti kalian bisa lihat apakah perusahaan itu efisien nggak di operasionalnya. Nah ya salah satunya bisa dianalisis dari situ. Nah ketika misalkan ada kenaikan penghasilan nih di tahun tertentu, nah kalian juga bisa ngecek ya apakah keuntungan tersebut dia datangnya dari gross profit margin ataukah dia datangnya dari operating profit margin, atau dia datangnya dari kejadian yang sewaktu-waktu gitu ya, bukan dari recurring item. Sebenarnya kan kalau di operating expense ini adalah operating expense dan operating income, dia adalah yang bentuknya permanen ya. Jadi biayanya selalu ada, pendapatannya juga selalu ada ya. Jadi bentuknya permanen income. Nah, nanti kita lihat jangan-jangan keuntungan tersebut didapatnya adalah di sini nih. Ya, di net profit margin. Jadi nanti dibandingkan. Kalau misalkan nilai OPM-nya kecil, tahu-tahu di NPM-nya tinggi, berarti kan kita bisa lihat bahwa dari mana gitu hasilnya ya. Berarti kan dari yang other income gitu. Makanya pendekatan rasio ketiganya itu perlu dilakukan karena nanti teman-teman bisa secara singkat mengetahui apakah perusahaan itu unggulnya di mana nih, apakah di proses produksi, di operasional atau di keseluruhan gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat. Nah, ROA, ROE, ROI. Nah, kita balik lagi ya. Ini adalah rasio profitabilitas juga. Kita bicaranya adalah skala. Jadi kalau misalkan nih kalian punya dua perusahaan dibandingkan gitu ya. Perusahaan satu dan dua itu dia punya keuntungan masing-masing 5 miliar misalkan pada tahun tersebut. Nah, kalau secara nominal dua perusahaan ini kan berarti sama menguntungkannya ya, keuntungannya sama-sama 5 miliar. Tapi kita ingin tahu kalau secara skala gimana gitu ya. Ternyata misalkan kita mengetahui kalau secara total aset gitu ya, perusahaan yang pertama itu ukurannya hanya 75% dari perusahaan B. Nah, dari sini kita mulai main skala nih. Kalau tadi kan secara nominal sama, tapi ternyata setelah dibandingkan dengan modalnya dia gitu ya, dengan aset yang lebih sedikit, ternyata perusahaan A bisa mendapatkan keuntungan yang sama besarnya dengan perusahaan yang skalanya jauh lebih besar gitu ya. Nah, ini sehingga ukuran-ukuran di sini tuh saling melengkapi ya. Nah, di sini terutama kita ingin melihat tingkat pengembalian dari maksudnya dengan nilai aset sekian, kira-kira dia bisa menghasilkan return-nya berapa sih gitu ya perbandingannya. Lalu ini perbandingan dengan equity, yang ini dibandingkan dengan investment-nya. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, kalau gross profit margin semakin baik ukurannya bagaimana? Semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin tinggi. Semakin tinggi. Tinggi ya. Kalau return on equity misalkan, yang baik itu yang semakin tinggi atau semakin rendah?
Semakin tinggi. Tinggi juga, Bu. Tinggi ya. Jadi untuk profitabilitas ya, rule of thumb-nya adalah selaras. Jadi semakin tinggi tuh semakin baik gitu ya. Oke, ini satu. Ini yang kedua sekarang rasio likuiditas. Di sini kita ingin melihat seberapa liquidkah perusahaan ya. Jadi kalau dilihat ukuran-ukurannya pun ini adalah ukuran-ukuran aset lancar maupun utang lancar ya. Oke, current ratio rumusnya apa? Current asset dibagi current liabilities. Tuh ya, jadi yang kita bandingkan adalah working capital dari perusahaan. Kita lihat bagaimana perbandingan antara aset lancar dengan utang lancarnya. Kalau misalkan saya hitung current rasionya nilainya 3, itu maksudnya apa? Artinya apa? Hasil hitungan saya current rasionya 3 nih. Artinya apa tuh? Artinya secara jangka pendek itu liabilitas itu bisa dibayarkan dengan aset sebesar 3 kali, Bu. Oke ya, jadi dalam waktu 1 tahun ya berarti kan lancar ya. Kalau misalkan saya mencairkan seluruh aset lancar saya bisa menutupi pembayaran utang jatuh tempo current liability saya sebanyak 3 kali. Jadi ukurannya berarti semakin besar semakin baik ya, karena berarti kemungkinan kita untuk gagal bayarnya jadi rendah ya, karena karena kita punya kapasitas untuk melunasi utang lancar kita. Quick ratio rumusnya apa? Current asetnya dikurangi inventory, Bu. Dibagi kalian lebih. Nah, kenapa dikurangi inventory? Karena sebenarnya ada yang beranggapan inventory itu yang nggak lancar-lancar amat gitu ya. Karena inventory itu harus dikonvert dulu lewat penjualan. Ya, jadi untuk benar-benar melihat sebetulnya aset yang betul-betul lancar itu dia keluarkan tuh inventorinya ya. Jadi namanya quick ratio di sini. Jadi current asetnya itu benar-benar yang dianggap liquid karena kalau inventory kan dia harus lewat sales dulu gitu ya. Nah, ini dibandingkan. Ini juga sama nih, ukurannya lebih besar, lebih baik. Cash ratio kita bandingkan nilai kas dan setara surat berharga gitu ya. Itu dibagi dengan current liability. Oke, rasio likuiditas. Jadi kalau misalkan nilainya baik, kita anggap perusahaan itu dalam jangka pendek liquid, gitu ya, mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, ini rasio likuiditas. Jadi di sini kita bicara seberapa besarkah, seberapa menguntungkannya kah? Apa ya bahasanya ya? Tingkat profitabilitas dari perusahaan. Nah, itulah ya. Nah, kalau ini kita bicara kira-kira perusahaan likuiditasnya seperti apa. Oke, yang nomor 3 rasio leverage. Nah, di sini rumusnya udah ada nih langsung ya. Total debt, total asset ratio, dan total debt to total equity. Nah, kalau yang rasio leverage, ukuran yang kita harapkan yang mana? Semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil, Bu. Kecil, Bu. Oke ya, semakin kecil kita sepakat. Tapi leverage ini kita harus memaknainya tersendiri gitu ya. Bukan berarti kalau perusahaan dengan rasio leverage terkecil itu yang terbaik ya, karena di sini utang fungsinya adalah leverage ya. Utang itu bukan sesuatu yang tidak boleh diambil, malah kalau di literatur manajemen keuangan kan memang sumber modal utama dari perusahaan itu 2 ya, baik itu dengan pembiayaan atau dengan ekuitas. Nah, di sini perusahaan itu apalagi kalau yang baru-baru kayak startup gitu ya. Nah, untuk meningkatkan size-nya, untuk meningkatkan skalanya, bisa jadi dia
ada keputusan untuk ekspansi bisnis atau ada opportunity yang harus diambil, kalau misalkan tidak dengan berutang, bisa jadi dia kehilangan momentum. Jadi selama ukurannya masih rasional, sebetulnya rasio leverage ini nggak apa-apa juga gitu perusahaan berutang ya. Nanti caranya gimana? Salah satunya kalian bisa bandingkan dengan rata-rata industri gitu misalkan ya. Kalau di industri itu biasanya rasio leverage-nya berapa sih gitu ya. Nah, nanti bandingkan dengan perusahaan tersebut. Nah, salah satunya bisa gitu. Atau misalkan ada perusahaan benchmarking gitu ya. Nah, itu juga bisa di-compare salah satunya. Oke, nah ini apa aja yang mempengaruhi ya rasio leverage itu ya. Pertama tentu saja selera risiko dari perusahaannya. Kan itu nanti mempengaruhi struktur modal perusahaan gitu ya. Apakah perusahaan lebih bagaimana nih kombinasi antara pembiayaan dan ekuitas gitu ya di sebuah perusahaan. Lalu yang kedua bisa jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu, kontrak-kontrak tertentu seperti debt covenant gitu. Kalau debt covenant gitu ya, misalkan dia dibatasi oleh perjanjiannya untuk berutang itu hanya dalam level tertentu, misalkan dibandingkan dengan total asetnya dia gitu ya. Nah, itu mempengaruhi salah satunya untuk rasio leverage. Tapi tentu saja semakin besar nilai rasio leverage ini berarti menimbulkan meningkatkan risiko perusahaan untuk default juga ya, nanti harus diperhatikan. Oke, lanjut rasio aktivitas. Nah ini ya, nilai-nilai turnover ini sebenarnya banyak ya, ada total aset, inventory, fixed asset, piutang gitu ya, banyak juga. Nah kalau rasio aktivitas yang diharapkan nilainya seperti apa? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar, Bu. Naik, Bu. Semakin Besar. besar ya. Oke, jadi kalau misalkan turnover-nya tinggi ya, nah kecuali employee turnover ya. Kalau employee turnover itu nggak bagus. Tapi kalau ukuran-ukuran ini semakin tinggi, semakin bagus. Berarti kalau di sini contohnya misalkan inventory turnover, berarti dia menjual inventorinya itu cepat gitu ya. Jadi barang itu tidak lama ngendon di gudang ya, tapi langsung menjadi terjual gitu, menjadi HPP gitu ya. Lalu piutang juga misalkan ya, dari nilai turnover-nya kita tahu kira-kira perusahaan itu kemampuannya berapa lama sih mengkonvert piutang menjadi cash gitu ya. Karena kalau misalkan masih tetap bentuknya piutang ya, revenue-nya kan masih bentuknya potensial gitu ya. Jadi belum bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Oleh karena itu penting untuk kita tahu bagaimana sih aktivitas dari perusahaan itu, apakah perputarannya cepat atau tidak. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian kita gitu ya. Oke. Nah, untuk rasio perusahaan non perbankan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, kalau di sini beberapa rasio itu ada yang saling berhubungan ya teman-teman ya. Nih misalkan ya, kalau inventory turnover-nya itu lama gitu ya, nanti kan berarti sejalan nih ya dengan quick ratio di mana dia mengesampingkan atau mengeluarkan inventory ya dari rasio likuiditasnya. Lalu misalkan oh ya, ini yang terakhir belum ya. Nah, di sini yang terakhir adalah rasio penilaian, price earning ratio dan price to book value. Price earning ratio rumusnya apa? Market price dibagi earning per share. Oke. Ini kita maunya nilainya lebih tinggi atau lebih rendah? Semakin baik. Tergantung, Bu. Tergantung bagaimana? Tergantung dari, kalau misalnya dari sudut pandang investor, Bu. Jadi kalau investor baru tuh, kalau pernya naik itu kan harga sahamnya naik, tapi mereka nggak akan beli dulu gitu, Bu. Tapi kalau investor yang udah lama, udah punya existing saham tuh,
kalau pairnya naik berarti bagus gitu, harga sahamnya juga naik. Jadi mereka punya capital gain. Oh ya, jadi tergantung posisinya gitu ya. Apakah dia sudah berinvestasi atau tidak gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kalau price to book value yang diharapkan lebih besar atau lebih kecil? Rumusnya dulu apa? Harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham, Bu. Oke, itu diharapkannya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi ya, Bu ya? Oke, bagaimana? Lebih tinggi ya. Nah, ini adalah rasio-rasio untuk menganalisis perusahaan dan perbankan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Izin, Bu. Ya. Izin bertanya, kemarin tuh saya baca-baca itu kalau di yang rasio leverage itu salah satunya ada lagi itu long term debt to equity ratio, Bu. Jadi hampir sama kayak total debt tapi dia long term debt. Nah, saya masih Long term debt dibagi apa? equity. Equity ya. Oke. Iya. Nah, itu saya masih itu sih, Bu. Kayak belum ngerti kenapa ada dipisah lagi long term debt. Padahal udah ada ini total debt gitu, Bu. Nah, sebenarnya kalau ini likuiditas itu adalah rasio yang current ya, yang lancar. Nah, yang ini rasio yang long term debt dibagi equity itu sebenarnya dia lebih ke rasio solvency. Ya, kalau kalian kemarin udah dapat ya waktu di pertemuan pertama. Nah, jadi kenapa kok ada orang mau melihat long term debt dibagi dengan equity? Karena orang itu ingin mengetahui kira-kira kalau secara jangka panjang, karena kan solvabilitas jangka panjang ya sudut pandangnya. Nah, kalau likuiditas kita hanya melihat kira-kira kemungkinan gagal bayar secara jangka pendek gimana. Nah, kalau yang ini long term debt bagi equity juga kita ingin melihat kira-kira kalau secara jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas itu proporsinya seperti apa gitu sih. Memperkaya sudut pandang aja, Mas, gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi? Bu, izin Bu. Ya, silakan. Berarti kalau di perusahaan jasa itu nggak ada inventory turnover ya, Bu? Perusahaan jasa, iya ya. Kalau perusahaan jasa kayaknya nggak ada. Kalau inventory banyakannya di manufaktur biasanya sih. Oh, baik, terima kasih Bu. Betul. Kalau perusahaan jasa ya langsung kayak tadi ya berarti ya. Tadi kan kalau saya yang kasih contoh ini Amazon ya. Nih. Kalau Amazon dia langsung, tapi ini dia masih jualan produk juga ya. Nah, mungkin kalau yang perusahaan jasa berarti dia cuma ada ini aja nih, net service sales-nya ya. Oke, coba kita ini ya, lihat contohnya gimana praktiknya ya. Kita gunakan, sebentar. Saya mau share. Sebentar. Oke, ini ya. Nah, ini adalah contoh ujian tengah semester 2 tahun lalu ya. Nah, di sini kebetulan ada soal tentang rasio. Jadi soal rasio ini tidak selalu ada gitu ya, tapi kadang juga ada. Tapi ini udah diisi. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, sebenarnya nanti kalian disuruh untuk menghitung
rasionya sendiri. Nih, ini kan kita punya data keuangan PT Palu Gada ya selama 2017. Nanti kalian harus hitung tuh current rasionya, akun receivable turnover-nya, inventory turnover, return on asset, debt to equity ratio gitu ya. Baru nanti, nah salah satunya untuk kita menilai apakah kondisi perusahaan kita sudah baik atau tidak, salah satunya bisa dilakukan dengan benchmark ke rata-rata industri gitu ya. Nah, atau benchmark ke perusahaan leader yang dianggap lebih baik juga bisa ya. Nah, di sini ini untuk mempersingkat ya, karena biar nah, kita sudah hitungkan gitu ya. Nah, dari soal itu kita dapat ternyata perusahaan PT Palu Gada itu ya, dia punya nilai current ratio-nya 2,5 kali. Nah, kalau kalian bandingkan dengan industri, nilainya ini baik atau tidak baik? Ini nilai rata-rata industri yang di bawah ini ya. Oke, ukuran 2,5 ini gimana? Baik atau tidak baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya, karena nilai current ratio itu lebih tinggi, lebih baik ya dibandingkan dengan standarnya. Kalau ini akun receivable turnover ya, di sini industri 20 kali, PT Palu Gada 8,31. Nah, itu pertandanya apa tuh? Baik atau tidak baik? Kurang baik ya, Bu. Baik ya, karena berarti di sini turnover dari piutang perusahaan Palu Gada itu lebih rendah ya daripada rata-rata industri. Jadi kemampuan dia untuk mengkonvert piutangnya menjadi cash itu lama gitu ya. Nah, di sini kurang baik. Oke, inventory turnover-nya di sini 2,66, rata-rata industri 5 kali. Kurang baik juga, Bu. Kurang baik juga ya. Oke. ROA-nya di sini 15%, di sini 75%. kurang, Bu. Kurang baik juga ya. DER-nya di sini DER-nya 178, di sini 50. Bagus, Bu. DER itu debt to equity ratio. Kita inginnya lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih rendah. Lebih rendah, Bu. Lebih rendah. Kalau di sini rata-rata industri 50, ukuran kita 178. Kurang baik. Kurang baik ya. Berarti kalau di sini bahkan ya, kalau dari ukuran kita nih, total utang kita jauh lebih besar daripada ekuitas kita. Ya. Nah, di sini sebesar 178% tuh. Total liabilities-nya 360, equity kita 202. Gross profit margin-nya dibandingkan dengan rata-rata industri Kurang baik. Yang baik. Kurang baik juga ya. Kita hitungnya 32, padahal di sini dia 40%. NPM, net profit margin, Kurang baik. ya. Nah, teman-teman, nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, jangan berhenti di identifikasi rasio-rasionya aja ya, tapi coba kaitkan ini tuh maksudnya apa gitu ya. Kok bisa ada angka-angka ini tuh hasil analisisnya apa. Nah, kalau di sini bisa kita lihat ya, dia dari inventory turnover rata-rata ya, dengan industri pun dia lebih rendah. Bisa jadi mungkin dia ada kesulitan dalam penjualan ya. Nah, di sini ternyata sales dia itu kurang baik lah ya. Nah, terlihat dari inventory turnover-nya itu yang di bawah rata-rata. Nah, walaupun sebenarnya ya dari segi profitnya dia tuh masih profit ya. Nah, di sini lihat tuh gross profit margin-nya masih ada sebesar 32% dan NPM-nya adalah 19%. Nah, ini harus dicek nih, lihat ya. Gross profit-nya itu lebih rendah dari gross profit margin rata-rata industri. Berarti bisa jadi dia kenapa tuh?
Apakah dia proses produksinya lebih mahal atau dia mendapatkan raw material yang lebih mahal. Nah, itu juga harus menjadi saran untuk teman-teman nanti saran perbaikannya di situ ya, dianalisis lagi. Lalu di sini NPM-nya. Nih, secara keseluruhan NPM industri itu 30%. Perusahaan kita hanya 2/3-nya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Walaupun mungkin di sini datanya kurang lengkap ya, harusnya nanti dilihat lagi apakah jangan-jangan kalau kita bandingkan dengan industri, operating profit kita atau beban-beban operasional kita misalkan lebih mahal gitu ya, kita kurang efisien. Nah, itu bisa ke situ tuh kira-kira. Nah, dari operasional yang ternyata walaupun mendatangkan keuntungan tapi ternyata kurang maksimal, akhirnya kelihatannya perusahaannya agak suffer nih. Jadi dia tingkat utangnya tinggi. Oke ya. Nah, di sini jadinya kita bisa bilang bahwa perusahaan dalam kondisi kurang baik nih ya, nanti bisa dilihat lagi. Nah, terutama di sini juga nih, di sisi penjualan dia kurang perform dengan baik, diperparah dengan penjualan dia itu dia kurang bisa mengkonvert piutangnya langsung menjadi kasnya. Terlihat kalau rata-rata industri kan 20 kali, di sini hanya 8,3 kali. Nah, ini kan menjadi kesulitan juga buat perusahaan ya. Jadi selama ini udah sales-nya suffer, dia juga ngubah jadi kasnya Oke ya, jadi itunya salesnya sudah tadi dari segi keuntungan salesnya juga sudah minimalis, lalu dia juga kurang mampu untuk mengkonvert penghasilannya menjadi cash dengan cepat. Nah, ini kan menjadi kendala buat perusahaan. Terlihat dari meningkatnya utang perusahaan. Bisa jadi kalau kemarin kita ingat di bagian cash flow analysis, kan ada 3 kegiatan ya. Nah, dia untuk membiayai kegiatan operasionalnya dan investasinya mungkin akhirnya pakai ini peningkatan kegiatan utang ya. Nah, ini jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan dari tahun ke tahun, itu current rasionya itu mengalami penurunan, tapi nilainya masih di atas rata-rata. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai baik juga, Bu? Oke, jadi kalau misalkan rata-ratanya itu berapa nih? Misalkan angkanya? 2, Bu. 2 ya. Nah, kalau di atas itu sih sebenarnya menurut saya masih aman ya. Karena berarti kan kemampuan dia masih di batas yang wajar. Tapi kalau misalkan penurunannya udah di bawah itu gitu ya, berarti perlu perhatian lebih nih. Jangan-jangan pertambahan current liability-nya tidak bisa dipenuhi dari current asset yang dia punya gitu ya. Nah, di situ kan manajemennya perlu diperhatikan lagi. Itu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Nah, tapi ukuran-ukuran ini ya harus kalian pahami juga, balik lagi, diperhatikan siklus bisnis dari perusahaannya. Apakah perusahaan itu sebagai perusahaan baru, ya, startup, ataukah dia sudah mature, ataukah dia sudah menuju bangkrut. Ya, ingat siklus bisnis. Karena apa? Karena rasio ini bisa dipahami kalau di kondisi-kondisi tertentu. Jadi misalkan ketika awal naik gitu ya.
misalkan di perusahaan-perusahaan startup bisa jadi dia nilai bottom line-nya ini ya, margin gross profit margin NPM-nya ini nggak terlalu bagus gitu, karena dari sisi operasional bisa jadi dia belum mendatangkan keuntungan yang stabil gitu ya, tapi bisa jadi nilai debt equity-nya juga cukup besar gitu ya. Nah, itu harus dilihat. Tapi kalau misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mature gitu ya, kalau misalkan nilai JPM atau NPM-nya jelek, nah itu baru harus kita perhatikan gitu. Jadi pasti ada rasio-rasio ini angkanya tidak matok gitulah kalau saya ya. Kalian juga harus lihat latar belakang dari perusahaan yang dianalisis, dia kondisinya ada di mana gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan startup itu walaupun dia ada secara bottom line-nya itu masih merah gitu ya, tapi masih ada lah ya angel investor lah istilahnya gitu ya, investor-investor yang mau ngasih investasi ke mereka karena mereka menilainya adalah potensi perusahaan itu ke depannya gitu ya. Jadi bukan semata-mata dilihat dari nilai rasio laporan keuangannya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah established gitu ya, kurang lebih untuk menilai laporan keuangannya itu adalah menggunakan rasio-rasio ini. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, kalau dari yang barusan berarti untuk ngambil benchmarknya itu mendingan kayak misalkan kita mau bandingin perusahaan yang baru masuk nih, Bu. Nah, di benchmarknya itu dibandinginnya sama perusahaan-perusahaan yang baru masuk juga atau nggak apa-apa dari semua industri aja? Maksudnya dari semua perusahaan di industri itu termasuk yang udah besar-besarnya. Oke, jadi kalau misalkan kondisinya ya disamain benchmarknya berarti ya. Kayak misalkan kalau perusahaan yang ada di siklus bisnisnya yang masih baru naik, startup, ya bandingkan dengan startup-nya gitu. Jangan dengan perusahaan yang sudah mature gitu ya, karena nanti nggak apple to apple gitu. Jadi. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Baik. Tapi ya mungkin ada beberapa yang bisa dibandingkan dengan perusahaan yang sudah mature. Salah satu contohnya yang kemarin yang kita lakukan. Seperti tingkat depresiasi, kalau itu kan kurang lebih akan sama ya. Tapi kalau kita bandingkan ya, kalau perusahaan yang baru gitu ya, seperti inventory turnover gitu ya, itu pasti akan kalah lah ya ukurannya dengan perusahaan-perusahaan well established gitu ya. Jadi kita juga bandingkannya dengan yang skalanya tuh agak mirip-mirip juga. Oke, kalau gitu kita pindah ya. Sekarang saya mau stop share dulu. Kita sekarang masuk ke rasio perusahaan non-perbankan. Rasio perusahaan perbankan. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan ingin detailnya ya boleh buka YouTube, alamatnya di bawah ini ya. Nanti saya share kok. Nanti bisa diklik, itu dia jelaskan tuh di situ bagus ya. Dia sudah jelaskan satu-satu terkait rasio perusahaan perbankan. Nah, ini kalau secara garis besar kurang lebih ada ini ya. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Ada 14 rasio perusahaan perbankan yang diwajibkan dipublish oleh OJK secara berkala. Jadi teman-teman kalau misalkan menganalisis perusahaan perbankan, ya angka-angka ini udah nggak usah ngitung sendiri gitu ya. Sudah disediakan dipublish dan harus dipublish di media. Jadi nanti bisa dicek juga di IDX dia ada ya. Ada laporan interimnya, ada yang full year. Jadi hati-hati, ambil yang full year kalau misalkan mau melihat rasio secara full 1 tahun. Nah, kalau yang di rasio perusahaan non perbankan pun sebenarnya sudah ada di laporan tahunan ya. Saya sudah share screen belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Oke, ini ya. Nah,
Ini udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tadi saya udah share screen nih, aduh. Ternyata nggak kelihatan. Nah, ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini rasio perusahaan perbankan. Nah, nanti kalian bisa kalau mau lihat detail satu-satunya gitu ya ke ini, ke YouTube ini. Nah, ini data ini bisa kalian dapatkan langsung ya karena mereka memang diwajibkan untuk mempublish gitu ya secara berkala oleh OJK. Nah, rasio-rasio ini berbicara banyak nih. Ada yang bicara terkait dimensinya banyak ya. Kenapa mungkin kok banyak sekali gitu ya? Karena dimensi yang ditampilkan tuh berbeda-beda. Ada yang bicara terkait kecukupan modal dari perusahaan, ada yang bicara dengan likuiditas perusahaan, ada yang bicaranya tentang profitabilitas perusahaan, gitu ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Nah, ini KPMM ya. KPMM adalah kewajiban penyediaan modal minimum ya, atau kalau kalian sering dengar istilahnya capital adequacy ratio ya. Nah, di sini cara menghitungnya bagaimana KPMM? KPMM itu adalah kita bandingkan modal inti dari perusahaan dibandingkan dengan aset yang tertimbang berisiko. Jadi aset-aset yang ada di perbankan itu di list ya. Satu aset itu kan pasti ada risikonya. Contohnya kalau cash ya kurang lebih dia nggak akan ada risiko. Ya, kita punya 1 juta ya kita dapatnya 1 juta. Tapi kalau untuk aset-aset seperti piutang tak tertagih, nah itu bisa jadi 100% tuh risikonya. Kita benar-benar bisa jadi nggak akan dapat kembali tuh piutang gitu ya. Nah, jadi dia melis aset-aset yang beresiko. Nah, jadi nanti modal dibagi aset tertimbang beresiko. Jadi filosofisnya adalah kalau perusahaan punya aset yang semakin beresiko, maka berarti modal dia harus semakin besar tuh untuk mengcover itu. Ya, nah di sini nilai KPMM yang diharapkan itu maksudnya ukurannya dianggap bagus itu kalau misalkan lebih besar atau lebih kecil. Coba kalau misalkan tadi lihat dari rumusnya, modal inti dibagi aset tertimbang risiko. Yang diharapkan yang seperti apa? Lebih besar. Lebih besar ya. Jadi modal inti dia tuh lebih besar dibandingkan aset tertimbang berisikonya. Nah, kalau di sini kalian lihat ukuran ini ada 4 bank saya cuplik ya. Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Dari sini mana yang nilai KPMM kecukupan modalnya paling bagus? Yang BCA, Bu. Yang BCA ya, sebesar 22,93%. Paling rendah BNI, 16,71%. Oke, itu KPMM. Nah, sekarang kita bicara aset perbankan. Jadi kalau perbankan itu dia ada aset produktif, ada aset non produktif. Kalau perbankan kan dia mengumpulkan dana dari pihak ketiga, ya kan? Nanti simpanannya Mas Jody gitu ya, misalkan Mas Tio tuh menyimpan ke bank, nanti sama dia disalurkan lagi, bisa disalurkan lagi menjadi kredit. Ya. Nah, itu dianggap sebagai aset produktif. Tapi kalau misalkan sebentar. Oke, tapi kalau semisal seperti properti gitu ya, nah itu kan aset non produktif, nggak bisa dia olah kembali gitu ya. Atau misalkan dia punya aset apa nih yang disewakan gitu ya, nah itu kan aset produktif. Jadi di sini dipisahkan antara aset bermasalah dengan aset produktif bermasalah. Ini harusnya AB nih, aset bermasalah dan aset produktif bermasalah. Jadi di sini kita identifikasi dari aset-aset tersebut yang bermasalah itu berapa persen. Nah, oleh karena itu diharapkan nilainya
lebih kecil lebih baik ya. Nah, di sini juga sama, yang bagus adalah BBCA nih ya. Aset bermasalahnya relatif kecil, 1, berapa persen dibandingkan ketiga bank yang lainnya. Oke, sekarang ini CKPN. Nah, kemarin yang BBCA ya, teman-teman ya, yang membahas. Nah, CKPN di sini adalah cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi dia untuk aset keuangan yang beresiko terjadi penurunan nilai gitu ya, dia harus membuat cadangan kerugiannya. Ini kan terkait dengan PSAK 71 juga ya. Nah, di sini yang kita harapkan yang mana nih? Nilainya yang kecil apa yang besar? Yang lebih baik. Coba. Yang Kalau kecil, Bu. nilai ya, gimana? Yang lebih kecil lebih bagus, Bu. Karena Oke. dicadangkan lebih rendah. Ya. Kalau perusahaan ya membuat cadangan kerugian penurunan nilai lebih kecil, itu tandanya apa? Tandanya aset-aset keuangannya itu beresiko atau tidak lebih kurang beresiko? Kurang Kurang berisiko. Ya. Semakin besar dia buat persentase CKPN, berarti kita bisa bilang bahwa secara kasar ya, kalau aset-aset keuangan yang dia miliki gitu ya lebih beresiko, volatile ya. Nah, di sini kita pengen nilai CKPN itu yang relatif aman gitu ya. Nah, ini di sini BCA lebih kecil. NPL. Nah, ini juga salah satu perhitungan ya. Kalau di perbankan non-performing loan. Jadi dia kan tadi operasional utamanya bagaimana menyampaikan ke kredit ke pihak ketiga. Nah, seperti ketika kita punya piutang, ya ada kemungkinan gagal bayar. Di sini diidentifikasi perusahaan itu kira-kira berapa sih dari total kredit yang dia salurkan, kira-kira berapa persentase tidak tertagihnya. Ya, nah NPL gross itu dia menghitung itu tuh, non-performing loans berapa persen. Nah, di sini nilainya juga mana yang kita inginkan, yang lebih besar atau yang lebih kecil? Yang kecil, Bu. Kalau di sini ukuran yang non-performing loans-nya paling buruk, perusahaan apa nih? Yang secara gross. Bank mana nih? BMRI, Bu. BMRI ya, Bank Mandiri. Kalau NPL net-nya, mana yang lebih jelek ukurannya? BCA, Bu. BCA. Oke, bedanya apa sih NPL gross dan NPL net? Jadi kalau NPL net, NPL gross-nya sudah dikurangi dengan cadangan kerugiannya. Ya. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa memang NPL gross-nya BCA itu lebih kecil, tapi di sini kemungkinan dia mencadangkan kerugiannya ya lebih kecil juga. Jadi sisa NPL net-nya masih cukup besar. Maksudnya kalau 1% memang kecil sih, tapi lebih besar dibandingkan bank-bank di bawahnya. Nah, ini di sini Mandiri dia mencadang NPL gross-nya memang lebih tinggi dibanding yang lain, tapi dia mencadangkan kerugiannya lebih besar, sehingga di sini NPL net-nya relatif lebih kecil kan ya dibandingkan BCA. Nah, oleh karena itu kedua ukuran ini penting untuk untuk kita analisis ya, karena nanti ada maknanya bisa kita ambil. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke profitabilitas. Ya, ROA, ROE, NIM itu ukuran profitabilitas dari perbankan. Nah, contohnya return on asset ini sama sih ya dengan yang tadi sudah kita pelajari, return on equity. Semakin besar, semakin baik. Nah, kalau berdasarkan ROA, mana performance yang paling buruk? BBNI ya, Bu.
BBNI ya, nilainya 1,38. Kalau ROE mana yang kedua terbaik? Mandiri. MRI. MRI. Yang mana? Yang pertama kan BCA ya. Kedua? Bank Mandiri. MRI. Iya, betul ya. Nah, adalah tingkatan profitabilitas dari perusahaan. Oke, yang NIM ini dia adalah gini, net interest margin. Jadi kalau perusahaan itu dia kan perusahaan perbankan itu dia kan ada yang namanya pendapatan bunga. Pendapatan bunga dia dapat dari mana? Memberikan utang itu. Betul, menyalurkan kredit ya. Kalau beban bunga dari mana? Dari nasabah. Ketika nasabah menyimpan uang, perusahaan perbankan kan harus kasih bunga ke mereka ya. Nah, perbankan di Indonesia ini coba kalian bandingkan bunga simpanan dengan bunga pinjaman mana yang lebih besar? Bunga pinjaman. Bunga pinjaman. Bu. Pinjaman ya. Nah, di sini NIM ini kita bicara adalah spread ya, gap antara bunga simpanan tadi atau kewajiban perbankan untuk membayar bunga dibandingkan dengan pendapatan bunga yang dia dapatkan. Jadi kalau nanti kalian perhatikan ya, di negara-negara maju, spread antara bunga kredit dengan bunga simpanan itu udah nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau di Indonesia masih dianggap sangat menguntungkan nih, makanya kalau perbankan di kita tuh top-top ya, penghasilannya tuh besar-besar. Nah, karena salah satunya gap antara bunga kredit dan bunga simpanannya itu cukup menguntungkan ya, apalagi kalau kita bicara skalanya besar gitu, triliunan kan, beda 1% aja tuh pengaruh ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, NIM ini kita hitungnya adalah, jadi dalam 1 tahun ya kita hitung berapakah nominal pendapatan bunga yang didapatkan ya. Nanti kita kurangi dengan beban bunga yang kita dapatkan. Nah, nanti spare-nya berapa gitu ya persentasenya dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Seperti itu. Nah, di sini ketika perusahaan pendapatan bunganya lebih besar ya, itu lebih baik gitu ya. Nah, di sini ternyata BCA nih lebih besar ya, per antara bunga pinjaman dengan bunga simpanannya sebesar 5,96%. Oke. Ini NIM ya. Di sini lalu ini adalah BOPO. BOPO itu adalah belanja operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Jadi kita ingin tahu seberapa efisienkah gitu ya perusahaan mengeluarkan biayanya, biaya operasionalnya dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Nah, di sini ukurannya mana yang kita maui? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Ya, sehingga nanti marginnya kan lebih besar kalau lebih kecil ya. Nah, di sini terlihat nih BNI ya. BNI itu dia marginnya hanya sekitar 17%-an ya, jauh sekali nih dengan BCA. Kalau BCA dia marginnya sekitar berapa nih? 33%-an lah ya. Tuh, hampir 2 kali lipat dari BNI. Ya. Oke, lanjut. Likuiditas. Sekarang kita masuk ke likuiditas ya. LDR adalah loan to deposit rate. Jadi teman-teman tadi kan saya sampaikan sebenarnya operasional utama perusahaan perbankan itu kan bagaimana dia meneruskan kredit. Ya, kalau dia nggak bisa meneruskan kredit, menyalurkan kredit dari simpanan para nasabahnya gitu ya, nantinya dia beban bunganya yang besar sedangkan pendapatan bunganya jadi sulit gitu ya. Nah,
Oleh karena itu kita hitung juga di sini loan to deposit rate. Jadi kita bandingkan nilai total kredit dibandingkan dengan total dana pihak ketiga. Oke, jadi kita bandingkan berapakah jumlah kredit yang disalurkan dibandingkan dengan simpanan dana pihak ketiganya. Di sini kalau misalkan angkanya di bawah 65% itu kita anggap buruk. Berarti kan perusahaan hanya bisa menyalurkan 65% dari dana nasabahnya ke kredit. Gitu ya. Nah, ini yang tentu 100%. Tapi kalau di atas 100% pun, nah ini kan akan menimbulkan risiko juga buat perusahaan. Berarti perusahaan sudah menyalurkan kredit di atas dana nasabahnya, yang mungkin dia dapatkan dari biaya pembiayaan perusahaannya itu sendiri gitu ya, di luar dana nasabah. Nah, di sini di sisi lain meningkatkan risiko juga bagi perusahaan. Nah, tapi kalau di sini kan kita bicaranya range ya, selama dia di atas 65% ya nggak apa-apa. Ya, sampai 100%. Yuk, di sini NSFR. NSFR apa? NSFR adalah net stable. Jadi kita banding ya dibandingkan dengan stable funding. Jadi kalau menghitung stable funding itu adalah nah, di sini kita ingin lihat likuiditas dari perusahaan. Mampu nggak dia membiayai pendanaan yang dibutuhkan, yang diinginkan gitu ya, dalam kebutuhan dalam 1 tahun. Kalau NSFR bicaranya dalam 1 tahun, LCR lebih pendek. LCR atau liquidity coverage dia time frame-nya lebih sempit. Jadi dia hanya 30 hari. Rumusnya adalah liquid asset dibagi dengan net cash outflow. Jadi kita benar-benar bandingkan ukuran yang ada di liquid. Nah, di sini keduanya mengukur kira-kira tingkat likuiditas dari perusahaan. Kira-kira perusahaan tuh mampu nggak sih kalau tiba-tiba ada nasabah premiumnya, nasabah prioritasnya itu ngambil uangnya gitu misalkan ya. Kita bicara nasabah prioritas, bicaranya tuh udah sekali tarik kan miliaran mungkin ya. Nah, disitu perusahaan untuk memenuhi funding tersebut. Ini ratio adalah kita bandingkan modal inti dengan aset ya. Nah, coba kita lihat tadi sampai mana sih? NIM sudah, BOPO sudah, LDR. Mana yang nilainya lebih baik? Oh enggak ya, kalau ini range aja ya, selama di atas 65% itu oke ya, sampai 100%. NSFR dan LCR, mana yang nilainya lebih liquid? Bank mana yang lebih liquid? Boleh diulangi tadi yang NSFR sama LCR, soalnya tadi suara Ibu waktu jelasin itu Bu, kayak kena air Bu, kayak tenggelam di air Bu. Oh iya, ini udah jelas belum? Nah ini udah lumayan sih Bu. Kalau tadi sampai kecil banget Bu, nggak kedengaran. Oke, jadi NSFR, LCR itu dia mengukur likuiditas perusahaan ya. Nah, jadi kalau NSFR itu kita hitung kira-kira kebutuhan pendanaan, NSFR itu kita hitung kemampuan funding kita. Jadi salah satunya caranya dari mana? Kita hitung dana pihak ketiga ya, atau liabilitas perusahaan kan sebenarnya kalau perbankan kan dari dana pihak ketiga ya, ditambah dengan nilai ekuitas yang kita punya. Lalu kita bandingkan dengan kebutuhan funding yang diperlukan dalam
1 tahun itu. Jadi nanti kita bandingkan antara kekuatan perusahaan dengan permintaan pendanaannya. Apakah perusahaan itu mampu nih membiayai funding yang ada gitu ya, atau ternyata kebutuhan fundingnya jauh lebih besar dibandingkan kemampuan dari perusahaan. Itu NSFR. Ya, jadi dia kacamatanya adalah tahunan. Nah, kalau LCR dia lebih pendek. Dia di 30 hari aja. Jadi kita bandingkan seberapa besar high liquid asset perusahaan dalam 30 hari dibandingkan dengan net cash outflow-nya. Gitu. Nah, di sini tentu saja ukurannya, suara saya jelas nggak? Ya Bu, jelas Bu. Ya, jelas Bu. Nah, di sini ukurannya semakin besar semakin baik ya. Nah, di sini BCA bagus ukurannya ya, NSFR-nya. Berarti kurang lebih kapasitas perusahaan itu lebih besar daripada kebutuhan funding tiap tahunnya. Kita ini ya, break azan duhur dulu sebentar ya. Iya Bu, baik Bu. Yang mana yang ukurannya baik? BCA Bu. BCA ya. BCA. Nah, Yes. berarti terkonfirmasi ya nilai dia yang premium di nilai saham yang premium ternyata memang ditopang oleh analisis fundamental yang baik gitu ya, dilihat dari rasio-rasio keuangan yang baik. Oke, nah di sini BCA ukuran rasionya pun juga terkonfirmasi ya baik-baik. Nah, di sini saya ketika teman-teman menganalisis harga saham ya, salah satunya sangat berguna ketika melakukan analisis fundamental melalui rasio-rasio laporan keuangan seperti ini contohnya ya. Jadi dikonfirmasi gitu apakah kenaikan atau penurunan nilai saham itu didukung dengan fakta-fakta fundamentalnya. Atau bisa jadi kalau misalkan nanti tidak searah ya dengan ukuran-ukuran fundamentalnya ini, bisa jadi ada hal-hal lain ya. Kalau misalkan laporan keuangan itu kan kita bicaranya adalah merecord masa lampau, ya kan? Jadi masa itu bereaksi terhadap opportunity atau mungkin ada perkembangan gitu ya, perusahaan itu ada kerjasama misalkan, atau dia mendapatkan kesempatan baru untuk ekspansi, atau misalkan dia ada perjanjian untuk melakukan merger. Nah ya, jadi bisa jadi walaupun misalkan kenaikan sahamnya itu tidak terkonfirmasi dari rasio fundamentalnya, nah ini dari analisis fundamentalnya bisa jadi ada hal lain tuh ya, potensi-potensi. Jadi kan ketika seorang investor di saham itu dia tidak hanya melihat catatan masa lampau, tapi juga upcoming potensialnya dilihat ya. Nah, tapi kalau misalkan dari harga saham naik gitu ya, dari sisi fundamentalnya dari analisis fundamentalnya kita nggak bisa mencari tahu gitu ya, itu asal kenaikannya dari mana gitu ya, karena secara valuasi juga nggak terlalu baik. Lalu misalkan tadi upcoming potensialnya juga kita tidak melihat gitu ya, bisa jadi, nah kita bisa mencurigai itu jangan-jangan itu sedang terjadi menggoreng saham ya dalam tanda kutip. Nah itu salah satu hal yang bisa kalian gunakan juga dalam mengevaluasi saham. Nah tanpa terasa ya kita tadi sudah melakukan analisis fundamental. Ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Kebetulan kan kelompok saya tuh bahasnya Bank BCA. Terus waktu yang analisis bisnis dan strategi itu saya baca di internet, kalau tantangan yang dihadapi Bank BCA yaitu masyarakat itu lebih cenderung memilih perbankan milik pemerintah, yaitu seperti yang ada di sini ada BRI, Mandiri, dan BNI. Nah, masyarakat tuh milih perbankan milik pemerintah karena khawatir terhadap kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang berkelanjutan. Jadi Bank
perbankan milik pemerintah ini pesaing potensial bagi Bank BCA. Sedangkan berdasarkan analisis tadi ini kan secara keseluruhan Bank BCA itu lebih unggul. Nah, yang ingin saya tanyakan itu masyarakat cenderung lebih memilih perbankan milik pemerintah karena khawatir adanya krisis ekonomi, itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Oke, baik. Ini apa nih? Berita, opini, atau artikel? Dari mana, Mbak? Kayaknya sih artikel, Bu. Saya juga udah lupa. Oke, jadi dia ada statement gitu ya, kurang lebih ya, bahwa ada kecenderungan masyarakat itu berubah menyukai ke perbankan pemerintah karena dianggap lebih secure. Nah, di sini yang harus kita konfirmasi, adalah ini konsumen yang mana? Ya kan konsumen masyarakat ini, kalau masyarakat itu terlalu umum ya. Jadi kita lihatnya yang mana nih? Apakah pada umumnya, udah masyarakat pada umumnya lagi ya, sangat umum. Apakah di sini kita bicaranya adalah pengusaha, ya? Level mana gitu ya? Nah, pengusaha ya, bisa dibilang BCA ini dia sangat ke marketnya yang bisnis gitu ya. Kalau misalkan kita lihat rata-rata izin Bu, suaranya tidak terdengar Bu. Oh, masih tidak terdengar. Ya. Sekarang sudah Bu. Sudah ya. Oke ya. Jadi kalau BCA ini dia itu memang populernya itu di market bisnis ya. Jadi banyak pengusaha-pengusaha itu yang menyukai BCA karena banyak kemudahan lalu juga keandalan dari sistem perbankannya ya. Nah, kalau di sini kalau soal secure memang tadi ya akhirnya itu ada positif negatif. Nah, mungkin di artikel tersebut betul juga ya dinyatakan bahwa salah satu kelemahannya di swasta adalah kalau misalkan ada resesi ekonomi yang cukup besar gitu ya, maka masyarakat itu cenderung untuk pindah ke perbankan yang basisnya adalah pemerintah karena lebih aman. Tapi kalau di sisi lain di sini kita juga harus menilai pada tempatnya. Kita lihat di BCA ini dia bagaimana fundamentalnya, apakah kuat atau tidak. Mungkin hal ini ya akan menjadi pas kalau misalkan dikatakan terhadap bank-bank swasta, kan banyak ya levelnya, ada yang kecil-kecil yang mungkin dia secara fundamental nggak terlalu baik. Nah, BCA ini nanti kita lihat keunggulannya dia tuh kuat ya. Nah, di sini contohnya dilihat dari rasio profitabilitasnya, likuiditasnya juga cukup baik. Nah, mungkin teman-teman ya tapi gini ya, kita kan bicara efisien market hipotesis ya. Ini adalah ukuran fakta gitu ya. Tapi bisa jadi kalau masyarakat dia ada yang well educated, ada yang enggak gitu, Mbak. Ya, bisa jadi ada yang memanfaatkan informasi ini, ada juga yang tidak. Kalaupun misalkan masyarakat dikasih informasi ini, ya bisa jadi kita punya 3 orang nih. 3 orang ini bisa jadi reaksinya beda. Ada yang memutuskan tetap di BCA, ada yang memutuskan untuk mungkin pindah ke Mandiri, ada yang mungkin yang memutuskan pindah ke BRI. Nah, ketika ginilah semudah ini keputusan ekonomi itu sedikit behavior-nya itu beda-beda ya. Misalkan saya nih, dulu saya tuh di BRI ya menabungnya. Tapi saya kemudian pindah ke BNI bukan karena ukuran fundamental ini yang saya lihat, tapi sesimpel seperti saya nggak terlalu suka dengan customer service-nya BRI.
ya bagaimana proses bisnisnya BRI itu lama gitu kalau ke BRI itu ya. Makanya saya pindah ke BRI. Nah, jadi di sini kalau ditanya Bu, masyarakat perbankan masyarakat itu lebih ingin pindah perbankan karena lebih secure. Nah, pertanyaannya itu harus kita lihat dulu, kita analisis lebih dalam apakah dia berdasarkan ukuran analisis ini atau itu hanya gimana ya, istilahnya mengikuti kerumunan. Jadi kalau kerumunan mengatakan satu fakta dia ikut. Karena kalau dari sisi fundamentalnya di sini BCA lebih secure ya, walaupun misalkan dalam keadaan resesi tertentu bisa jadi perusahaan plat merah akan dapat subsidi dari pemerintah PMN gitu ya. Tapi di sisi lain ya, kalau kita bicara perbankan besar, pemerintah itu nggak akan membiarkan ya suatu institusi keuangan kolaps. Contohnya adalah BLBI, KKSK, kalian masih ingat ya? Bahkan yang diselamatkan itu perusahaan perbankan yang kecil, apa Century ya? Yang mungkin kalian juga baru dengarnya itu sekarang ketika kejadiannya udah terjadi. Nah, karena apa? Karena biasanya institusi keuangan itu kalau misalkan udah gagal gitu ya, nanti efeknya bisa menimbulkan kepanikan nih di pasar. Akhirnya nanti efeknya akan berentetan makin besar gitu ya. Oleh karena itu biasanya untuk kestabilan dari pasar keuangan, pemerintah itu akan membantu tuh, contohnya seperti di kasus Bank Century itu dilakukan bailout gitu ya. Seperti itu sih Mbak. Itu sih mungkin jawaban dari saya. Baik Bu, terima kasih dapat dipahami. Oke, selanjutnya. Nah teman-teman, nanti kita kuisnya 45 menit ya. Saya akan kasih soalnya di LMS untuk linknya. Teman-teman punya email PKN STAN? Punya, Bu. Punya, Bu. Ada, Nah, Bu. kalau bisa mengakses kuisnya pakai email itu ya, karena kadang-kadang si G-Formnya suka ganti setting gitu ya. Jadi biasanya dia tiba-tiba yang bisa hanya yang pakai PKN STAN gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan ada kendala, boleh disampaikan ke saya ya. Nanti pilihan ganda 45 menit. Saya mulai pukul 12 kayaknya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Mohon izin, Bu. Ya. Semisal ketika kita membandingkan suatu rasio keuangan itu kan semisal contohnya itu kan PT Telkom, namun kan Telkom itu kan juga ada yang bergerak di bidang konstruksi juga. Nah, kalau kita nanti ngebandinginnya dengan yang bergerak di bidang konstruksi juga itu nanti dasar rasio keuangan yang kita pakai itu apakah relevan jika kita menggunakan data PT Telkom yang induk perusahaannya atau mungkin yang laporan konsolidasinya, Bu? Oke, jadi kalau misalkan perusahaan yang banyak divisi, yang multi divisi itu emang konglomerasi gitu ya, agak sulitnya di situ tuh ketika jenisnya holding seperti misalkan tadi Telkom atau City Corp ya, yang Hairul Tanjung itu, lalu banyak Alnusa gitu ya. Nah, memang betul kita komparasi harus dicop ya kalau misalkan emang kita tidak menemukan benar-benar entitas yang mirip. Nah, tapi nggak boleh laporan konsolidasi berarti karena kita cop, maka laporannya laporan divisi jadinya. Gitu. Berarti ikut laporan yang anak perusahaannya yang fokus di bidang itu ya, Bu? Betul, karena yang kita bandingkan ya kerjaannya dia aja gitu. Kalau soal kan udah induk ya, berarti kan dia udah campuran tuh. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ya. Mungkin teman-teman bersiap-siap. Nanti kita mulai 12:05 ya. Kita akhir dulu ya untuk Zoom-nya. Nanti kita lanjutkan dengan kuisnya offline aja. Kerjakan sendiri-sendiri ya, waktunya panjang. 45 menit, soalnya juga nggak nyampe 40. Jadi banyak waktu lah untuk mengerjakannya. Kalau begitu saya tutup dulu Zoom hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua ya. Saya doakan nanti ujiannya juga lancar ya. Sehat-sehat semua. Jadi nanti nilainya juga bagus-bagus. Amin. Ya udah, kalau gitu kita lanjut kuis dulu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.